berada di lantai atas, katakan nanti sama-sama kita di lantai 5, kita turun. Boleh pakai lift, kalau trauma atau takut sama lift, boleh pakai tangga jalan. Kalau takut pakai tangga jalan, boleh pakai tangga biasa. Terserah ibu dah. Pokoknya nanti dari lantai 5 kita mau ke lantai 1. Dalam rangka sedang mau cari ya memori masa lalu karena dia agak dalam. Paham ya Bu? Nanti saya pandu. Nah, kemudian setelah nanti sampai lantai 5, pintu lift terbuka atau ibu berada sampai lantai 5, ya. Ibu rasakan, ibu bertemu diri ibu masih kecil. Masih kecil. Coba nanti ibu lihat. Ya, ini kita pakai pembayangan ini, ya. Yang nanti belum bisa terlalu detail membayangkan nggak apa-apa. Pokoknya Mbak, coba aja. Kita coba nanti. Terkadang kita melihat diri kita sedih, terkadang kita melihat diri kita kecil tertawa gembira. Seandainya kita melihat diri kita kecil sedang sedih, bujuklah dia. Sebelum membujuknya, kasih salam. Assalamualaikum, misalnya saya ya. Pada saat tadi sudah tutup mata, tarik nafas, sudah turun dari lantai 5 ke 1, pakai lift tadi. Pas saya bertemu seorang diri saya yang kecil, saya bilang begini nanti. Dalam hati saja ya, nanti saya pandu. Assalamualaikum Aisyah kecil. Kalau dipanggilnya itu, mungkin bunda ada yang nama kecilnya beda. Ya, misalnya Aisyah dipanggil Ica, misalnya gitu. Pakai menyebutnya pakai nama itu ya. Assalamualaikum. Terus perkenalkan siapa? Saya Aisyah besar. Terus minta maaf. Maaf ya, saya baru datang mengunjungimu. Itu maksudnya mengunjungi memori. Karena selama ini kita sering takut menghadapi masa lalu. Biarin aja, biarin aja. Itu hati-hati kalau ibu bilang biarin, listriknya belum mati. Malah makin kenceng ngingetnya. Ya. Jadi saya Aisyah dewasa, saya minta maaf baru mengunjungimu. Kita lihat, kalau seolah-olah kita nggak lihat wajahnya sedih, tapi tiba-tiba kita sedih, langsung bilang, ya, kamu baik-baik aja kok setelah kamu besar. Ya, paham ya Bu? Kamu baik-baik aja kok setelah kamu besar. Insya Allah kamu semakin besar, semakin baik. Jadi kita bujuk memori kecil kita karena telanjur sudah terbentuk. Oke? Coba ya, mungkin masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Tidak usah ada pakai tanya jawab ya. Karena kalau tanya jawab bukannya nanya malah curhat. Satu orang bisa setengah jam. Mending kita latihan, oke? Teman-teman yang di lantai atas, teman-teman yang di kanan kiri samping, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, apabila ribut di sekitar Anda, abaikan saja. Ya, semakin mendengarkan suara gaduh di sekitar Anda, maka Anda semakin lebih konsentrasi. Yuk, ya pejamkan mata. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Lagi tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut perlahan. Semakin rileks ya katakan saya semakin rileks. Dalam hati katakan saya semakin rileks. Saya semakin rileks, saya semakin rileks. Ya. Baik, baca ta'awuz Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Baik, niatkan. Ya Allah, saya niat ya menemui diriku sewaktu aku masih kecil sebelum balik. Ya, niatkan itu. Baik. Yuk. Sekarang ya, buat anak-anak yang mengikuti ya, dengarkan saja ya anak ya, ini untuk orang dewasa ya. Ya. Berikutnya, mari kita masuk lebih dalam. Silakan kita rasakan berada semuanya ada di lantai 5. Kita akan sama-sama turun di lantai 1. Boleh teman-teman menggunakan lift kah atau eskalator atau tangga pilih. Ya, rasakan ya. Baik, sekarang kita turun bersama-sama dari lantai 5. Silakan mau gunakan
ya, lift boleh, eskalator atau tangga, mana yang teman-teman sukai dan mudah dikerjakan ya. Sekarang kita berada di lantai 5, sama-sama turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Sekarang ada di lantai 4, turun lagi. Berada di lantai 3, turun lagi. Berada di lantai 2, turun lagi. Berada di lantai 1. Baik, teman-teman, saat ini kita bersama berada di lantai 1. Yang Anda menggunakan lift, rasakan seolah-olah pintu lift terbuka dan Anda keluar dari lift itu. Buat teman-teman yang menggunakan eskalator atau tangga biasa, ya, rasakan di lantai 1 ini tempat yang sangat lapang. Kemudian dari kejauhan kah atau mungkin sudah di dekat Anda ada seorang anak kecil, anak gadis kecil yang itu ternyata adalah diri Anda sewaktu Anda kecil. Berikan salam, assalamualaikum. Dalam hati Anda katakan, assalamualaikum. Seolah-olah ya, ada yang bisa melihatnya detil, ada yang hanya mendengarkan suara, atau ada hanya merasakan saja. Pada saat seperti ini kerja otak kanan kita. Ya, itu namanya visualisasi, ya, membayangkan. Ya. Assalamualaikum, sebut namanya. Assalamualaikum, diri Anda yang kecil, sebut namanya. Perkenalkan diri, saya, sebut namanya masing-masing. Diri Anda yang besar, ya, sebut namanya. Saya yang besar. Perhatikan baik-baik, atau dengar baik-baik, atau rasakan baik-baik apa yang Anda tangkap tentang anak kecil di depan Anda yang diri Anda waktu kecil. Kalau Anda mendapatinya dia senang, gembira, ya bersyukurlah. Ya. Sampaikan rasa syukur, bilang, ya saya, ya Anda diri Anda yang besar, syukur sekali lihat kamu bahagia. Tapi bila Anda merasakan atau menangkap lewat penglihatan seolah-olah atau pendengaran seolah-olah atau perasaan Anda seolah-olah diri Anda yang kecil ini sedang sedih, bahkan sedang kesal, wajahnya merengut kah, atau ngambek, atau bahkan tidak mau melihat Anda, atau bahkan dia tutup mata, tutup mukanya, sampaikan padanya bahwa insya Allah saat kamu besar, kamu baik-baik saja. Sebut namanya. Ya, sebut namanya, nama Anda yang kecil dan ada kalimat kecil. Insya Allah pada saat kamu besar, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu marah sama ibu, maafkan ibu ya. Kalau kamu marah sama ayah, maafkan ayah. Atau kalau kamu marah pada seseorang, maafkanlah dia. Insya Allah kamu besar, kamu menjadi seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang rajin taklim, rajin belajar, dan menjadi wanita soleha. Ya, Anda boleh peluk diri Anda yang kecil itu. Rasakan dia juga memeluk Anda karena senang. Ya, Anda besar datang mengunjunginya dan membawa berita gembira karena ternyata pada saat besar diri kecil ini menjadi wanita yang baik, wanita soleha dan rajin taklim, rajin belajar. Peluk dia, karena bisa jadi pada saat kejadian apapun di waktu kecil, memori kecil Anda tidak tahu kalau nanti besarnya seperti apa. Dan memori itu sudah terlanjur terbentuk. Maka dengan seperti ini, Anda diri Anda yang besar mendatanginya dan membawa berita gembira bahwa kamu akan jadi seorang wanita yang baik-baik aja kok. Ya. Maka insya Allah
memori kecil Anda berhenti untuk mengeluarkan listrik atau mengeluarkan zat kimia neurotransmitter agar memori dahulu Anda sudah kita ajak berdamai. Peluk dia, peluk. Baik, sekarang lepaskan pelukan Anda dan sampaikan pada diri Anda yang kecil, sudah ya, kamu baik-baik aja juga ya. Saya sebentar lagi akan kembali ke diri saya yang besar. Kapan-kapan insya Allah saya datang lagi mengunjungimu, wahai, sebut nama Anda, diri kecil. Lihatlah, bayangkan diri Anda yang kecil melepaskan pelukannya dan melambaikan tangan pada diri Anda yang besar. Dan dia mengucapkan, terima kasih ya, kamu datang, aku gembira sekali. Aku jadinya tidak sedih lagi, aku jadinya tidak marah lagi. Dan dia melambaikan tangan pada diri Anda yang besar. Lambaikan tangan juga dan ucapkan, Assalamualaikum. Bila sudah, sekarang Anda tinggalkan diri Anda yang kecil, yang sudah mulai bisa tersenyum. Kembali lagi tadi Anda, bila Anda naik lift, masuklah ke lift. Bila Anda naik tangga, naiklah ke tangga. Bila Anda naik eskalator, mulailah naik eskalator ya. Sekarang Anda masih sama-sama di lantai 1, sudah mulai naik lift, tangga atau eskalator. Dan sekarang Anda berada di lantai 2. Baik, kembali lagi naik. Dan sekarang Anda berada di lantai 3. Kembali lagi naik. Sekarang Anda berada di lantai 4. Dan setibanya nanti pada lantai 5, saya akan hitung 1 sampai 3, Anda akan buka mata, Anda akan rasakan diri Anda semakin nyaman ya. Sekarang dari lantai 4 kita naik lagi dulu ke lantai 5. Terus naik ke lantai 5. Bagus sekali. Dan sekarang Anda berada di lantai 5, saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan, dapati diri Anda dalam keadaan sangat nyaman, sangat tenang dan sangat damai. Ya. 1, 2, 3. Buka mata perlahan-lahan. Ya. Ya. Bila ada air mata mengalir boleh dihapus dulu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Ada yang bisa bertemu dengan diri Anda kecil? Ada ya? Ya. Bu Aisyah kok saya nggak lihat ya? Ya tidak apa-apa. Itu tergantung sistem saraf yang ada di otak kita. Ada orang yang sistem saraf matanya yang kuat, pada saat membayangkan dia bisa lihat detil dirinya. Ada yang sistem telinganya. Jadi nggak lihat dirinya tapi dengar suara masa kecil. Itu namanya sistem auditorinya kuat. Ada juga yang nggak lihat, nggak dengar, cuman perasaan saja. Rasanya kok dia sedih ya gitu. Ada yang begitu? Ini yang namanya sistem kinestetik, visualisasi kinestetik. Jadi tidak apa-apa. Itu apa Bu Aisyah? Itu memori. Jadi bukan apa-apa, dia memori yang tadi kita berjumpa karena kita sudah rileks dan kita sudah turun dari lantai 5 ke 1. Itu ibarat kita sedang mencari memori itu. Terutama juga yang di kolbu. Karena sesuatu yang kita ingat banget saat ini itu tersimpan juga di otak dan di kolbu. Jadi waktu turun tadi nyari Bu. Tapi tadi ada yang merasa saya waktu baru muka mata, diri kecil saya senang-senang aja Bu Aisyah. Alhamdulillah. Berarti ketemunya memori yang bahagia.
Siapa tahu nanti di rumah ya muncul memori yang lain. Nah, silakan pakai cara tersebut. Kita hafalin caranya ya supaya langsung tahu ya. Kalau mau menterapi masa lalu, sebaiknya habis sholat Isya. Habis ba'da Isya, sholat sunnah ba'da Isya. Karena malam hari ya, malam hari. Karena malam hari ibu tidak buru-buru. Kalau waktu zuhur ibu buru-buru, belum sempat, baru juga turun tangga kelima. Baru kelima, ketiga, anaknya, Bunda aku lapar, nggak jadi. Malam hari lebih enak. Ya, di atas sajadah lebih enak lagi. Caranya tadi, bikin rileks badannya, otaknya dengan tarik nafas 3 kali. Tarik nafas 3 kali. Habis itu baca ta'awuz 4 kali agar kita terlindungi dari godaan yang lain-lain. Ya, 4 kali. Bayangkan ditutup depan, tutup belakang, tutup kanan dan tutup kiri. Ya, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ya Allah, saya niat bertemu memori kecil saya. Kalau misalnya ibu sebelum melakukan ini, tadi siang lagi masak, tiba-tiba kok ingat ya, ingat di kelas 5 SD, ya Bunda dicubit ibu, ingatnya siang kan? Maka ibu ingat-ingat, oh itu kayaknya kelas 3 tuh, karena pakai baju SD kelas ya, pakai baju olahraga, pas lagi olahraga, habis olahraga misalnya gitu. Itu ibu ingat-ingat, itu bisa malamnya ibu settingnya, ya Allah saya niat berjumpa memori kecil saya yang kelas 3 SD yang habis olahraga belum sempat buka baju, ibuku sudah marah dan mencubit aku. Itu boleh sedetil itu. Kalau ingat peristiwanya. Kalau tidak ingat persis ya niatkan saja, saya niat berjumpa diriku yang kecil. Nah itu tadi. Habis itu turun. Bayangkan saja semua ada lantai 5. Siapa yang senang tadi pakai lift? Ada. Siapa yang senang pakai eskalator? Ada. Siapa yang senang pakai tangga? Oke. Bu Aisyah saya juga takut naik tangga. Ya udah ibu bayangin melorot. Merosot dari lantai 5 tuh pakai tali. Shhh. Pokoknya maksudnya turun. Supaya apa? Tahu turunnya? Supaya mencari memori ini karena dia ada di dalam. Setelah itu buka mata, karena tadi berniat insya Allah dipertemukan. Karena udah niat nyari. Ya, lihat. Kalau ingat waktu lihat, sampaikan salam. Assalamualaikum, wahai, sebut namanya ya. Kalau saya Aisyah kecil, ini Aisyah besar. Maaf saya baru berkunjung lagi. Ya. Terus lihat, kalau dia bahagia, ya langsung peluk saja. Alhamdulillah kamu sudah bahagia gitu. Karena besarnya pun kamu bahagia. Kalau rasanya pas lihat dia agak menangis, agak bersedih, barulah ya sampaikan bahwa insya Allah Aisyah kecil, waktu kamu nanti besar Aisyah, kamu bahagia, ya kamu jadi istri, sebut aja namanya. Misalnya saya ya, kamu istri Dokter Priyanto Sismadi, kamu punya anak 5, ya, kamu jadi dokter, sebut. Supaya si kecil ini bahagia. Maksudnya apa? Supaya memori lama di otak dan jantung kita berhenti apanya? Listriknya atau berhenti lemnya. Cukup sampai situ saja. Supaya enggak terlalu lekat ingatan masa kecil yang kita mengganggu kita ini. Mengganggu kah? Mengganggu. Kenapa? Kadang kita kepengen jadi orang tua yang era sekarang yang gak pakai mukul dan berteriak. Tapi karena memorinya belum dimaafkan, kita juga tetap mukul dan berteriak pada anak kita. Sering terjadi gitu, Bu. Ya. Kadang gemes. Itu juga berarti ada memori kecil yang masih belum dimaafkan. Mengganggu nanti. Minimal kita suka banding-bandingkan. Kalau zaman dulu Bunda pasti dicubit kalau mau. Muka kita kayak gitu. Itu berarti juga ada memori yang belum dimaafkan. Sekarang Bu Aisyah, kalau memori itu remaja, di SMA atau di nikah, setelah nikah ini bagaimana? Ya gampang, itu lebih gampang lagi. Ingat saja peristiwanya.
Ibu kesel sama siapa? Lalu hadirkan orang itu seolah-olah di depan. Lalu kita sampaikan bahwa ya Allah, saya maafkan orang ini ya Allah. Sebut namanya yang lengkap. Ya. Dan ampuni dia ya Allah, sebut namanya. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ya, teman-teman misalnya tadi masih kesal entah yang ini bukan lagi yang balita ya atau bukan yang inner child. Itu ibu cukup bilang sama Allah, ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan ini. Ya, ada nggak tulisannya ya? Ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan ini, ampuni dia ya Allah. Nah ini, nanti ini akan jalan lewat sistem saraf nih. Ya, oke, masih ada waktu nih. Ini gampang karena nggak usah turun-turun segala. Kalau turun-turun itu memori lama, karena dia lama banget. Ya, barangkali tadi pagi ibu kesal sama suami tadi pagi. Ada enggak? Alhamdulillah. Minggu lalu ada. 2 minggu lalu, bulan lalu. Ya, sekarang yang teringat saja. Karena berarti yang teringat tuh yang kuat banget itu. Listriknya nyala. Nah, segera kita maafkan ya. Ayo, sekarang pejamkan mata lagi. Yuk pejamkan mata lagi, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Relax ya, relax. Lagi relax, tarik nafas panjang lagi. Relax. Bagus sekali. Ta'awuz lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar, sekarang istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan istighfar itu jalan ke sistem saraf, naik ke otak dan naik ke jantung ya. Astaghfirullahaladzim. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Villa, bapak ya, ibu-ibu, mungkin ada bapak juga di luar yang ikuti ini. Sekarang hadirkan peristiwa yang Anda rasakan, belum lagi Anda bisa maafkan kemarin-kemarin ini. Hadirkan peristiwanya, ingat lagi, dan ingat siapakah orangnya yang membuat di dalam peristiwa itu menyedihkan Anda, atau membuat Anda tersinggungkan, atau membuat Anda kesal, marah, apapun itu yang emosi negatif. Sekarang hadirkan orang itu di depan Anda, seolah-olah di depan Anda. Lalu katakan, ya Allah, dalam hati katakan, saya maafkan. Sebut namanya orang yang ada di depan Anda yang hendak Anda maafkan. Sebut namanya lengkap. Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Kalau tidak tahu nama orang tuanya, katakan bin Fulan atau binti Fulan. Dan ampuni dia ya Allah. Sebut lagi namanya. Apakah itu pasangan Anda? Apakah itu anak Anda? Apakah itu orang tua juga mungkin masa-masa remaja ke atas? Atau mungkin mertua Anda? Atau mungkin tetangga Anda? Atau mungkin siapapun itu. Ya. Lagi? Ya. Lagi, Anda ingat peristiwanya lagi, sama peristiwa yang sama tadi. Hadirkan orang di depan Anda, katakan lagi, ya Allah, saya maafkan. Sebut namanya, saya maafkan. Sebut namanya, lihat wajahnya. Ampuni dia ya Allah. Sebut namanya. Lagi ya Allah, saya maafkan. Kalau itu suami bilang suamiku, kalau itu anak-anakku, kalau itu ibu-ibuku ya. Sebut namanya. Dan ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni. Kepalkan kedua tangan Anda, katakan amin ya Allah. Kepalkan kedua tangan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kepalkan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sekarang ibu lihatlah seolah-olah apakah orang di depan Anda mengangguk atau bahkan tersenyum karena dia pun merasa plong, merasa lega karena sudah teman-teman maafkan, bahkan memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya. Lihatlah apakah dia mengangguk, apakah dia tersenyum atau keduanya. Itu menandakan sinyal
di memori otak Anda sudah mulai berhenti berpendar. Baik, sekarang saya hitung 1-3. Pada hitungan ketiga, buka mata perlahan-lahan. 1, 2, 3. Oke, lebih mudah ya. Sudah nggak perlu turun. Karena mungkin peristiwanya baru-baru aja. Bisa teman-teman? Ada tadi yang pas muncul suami. Banyak sekali. Bu Aiza, itu apa yang terjadi di otak? Itu tadi, karena memaafkan. Sehingga peristiwa tadi listrik yang keluar berhenti memendar itu. Ya. Terus kira-kira ya, apakah suami saya tahu tadi? Kalau secara fisik ya nggak tahu. Tetapi Bun, ada namanya sinyal gelombang yang keluar dari otak. Tadi kan sudah memaafkan kan? Dengan mengucapkan 3 kali, ya Allah, saya maafkan Fulan bin Fulan. Ampuni dia ya Allah. Kalau nanti di rumah, kalau 3 kali rasanya masih kesel, lanjutkan. Sampai plong Ibu. Ya. Kalau tadi masih agak kentang ya, kena tanggung, lanjutin di rumah ya. Ya, ini latihan dulu sih. Tapi 3 kali saja tadi sudah plong, Masya Allah, itu sinyal membawa pesan ini kepada orang tadi yang kita maafkan. Bahkan bila orang itu sudah meninggal, dia ada di alam barzah, sinyal ini sampai di alam barzah. Dan mereka senang karena kita memaafkan. Apakah itu ibu kita, apakah itu ayah kita, ya, atau itu suami yang meninggal misalnya. Ya, Masya Allah ya. Yang masih ada nggak usah kepo ya. Nanti ketemu suami, ayah rasa nggak tadi? Aku tadi udah maafin kamu, nggak usah kayak gitu. Ya. Dan ternyata bukan sinyal otak saja yang jalan menembus dinding tempat ini. Sinyal kolbu tadi juga jalan. Bahkan sinyal jantung ini kekuatannya 5.000 kali lebih besar dari otak. Itulah tadi kalau teman-teman memaafkan, bukan hanya di otak saja tetapi juga sampai ke kolbu, itu lebih dahsyat lagi dapat. Itu dahsyat lagi. Kita sehat, jantung kolbu kita juga sehat. Orang yang juga sebetulnya ya merasa bahwa dia punya salah dan kita belum memaafkan, itu tuh langsung sehat juga plong. Masya Allah ya. Karena memang badan kita mengeluarkan ini. Ini istilah kita, kalau di dalam ilmu gelombang, ini namanya gelombang elektromagnetik. Keluar sinyal. Memang gak kelihatan Bu. Karena kalau kelihatan ribet Bu. Nanti ibu lihat sinyalnya orang, ini kemana. Yuk, dia ke sana. Gak usah lihat. Gadget aja, mana gadget ibu? Ibu percaya sama gadget ibu? Percaya sama gadget ibu. Kenapa ibu percaya sama gadget ibu? Apa yang dilakukan oleh gadget ini, ya, sehingga pesan kita sampai ke orang yang kita pilih nomornya. Apa yang dilakukan? Pesan kita, tulisan kita dibawa oleh sinyal. Dan ingat gadget ini karya manusia, buatan manusia. Ini saja kita percaya. Masa kita nggak percaya tentang tubuh kita? Alam semesta yang Allah ciptakan ini memang mengeluarkan gelombang. Tubuh kita nih gadget alam semesta yang luar biasa Bu. Bahkan gadget ibu aja nih belum bisa sampai ke alam barzah kan. Ibu bisa chatting sama orang di alam barzah pakai gadget. Berarti sinyal kita jauh lebih dahsyat. Masya Allah. Oke? Insya Allah keluar dari masjid ini betul-betul berseri-seri wajah ibu. Sudah ada beberapa peristiwa yang ibu maafkan. Dan ketahuilah pada saat kita memaafkan, lapang rezeki kita nanti. Percaya. Ya. Memang memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti kita setuju pada perbuatan yang sudah dilakukan. Ya. Tetapi memaafkan membuat kita sehat, membuat gelombang energi kita bersih,
dan membuat lapang rezeki. Dan tentunya insya Allah Allah tulis sebagai apa? Sebagai amal soleha kita ya. Baik, terima kasih. Kita harus